pertanahnya belum jelas. Nah, ini terkait dengan tadi kemampuan daerah, sebuah daerah otonom menjadi sebuah kota yang selama ini menjadi ibu kota Lampung Tengah, tentunya kan masih awal-awalnya masih sangat tergantung kepada induknya. Lampung Tengah dipecah menjadi Lampung Timur dan Metro. Jadi Lampung Tengah, pemerintah Lampung Tengah itu masih harus menghidupi satu kabupaten dan satu kota. Menghidupi satu kabupaten satu kota yang juga saya pikir dengan pengalaman-pengalaman yang masih minim lah, bagaimana mendistribusikan aset, bagaimana mendistribusikan APBD-nya itu masih sesuainya, paling modal-modal pokok saja, yang terutama terkait dengan pembayaran gaji pegawainya. Iya. Nah, hal-hal yang pokok seperti itu. Kemudian paling kalaupun mau ya pembayaran tenaga kebersihan, karena kota tidak akan luput dari tenaga kebersihan, cleaning service dan lain sebagainya itu. Hal-hal seperti itu. Jadi kemampuan untuk berinovasi, berkreativitas itu ya nggak ada sekali. Nah, itu proses 2000 sampai 2005 betul-betul pemerintahan pada saat itu memang hanya mencoba untuk survive, untuk tetap bisa berjalan. Karena ada satu ancaman, kalau nggak bisa jalan pun akan kembali kepada kabupaten pada saat itu. Akan kembali kalau nggak survive, nggak bisa ngurusi. Nah, tapi saya pikir kembali saya ingin tetap menghargai apa yang disampaikan oleh Pak Wali yang pertama, Pak Moses Herman, luar biasa sekali. Baik dia pemahaman terhadap ilmu pemerintahan maupun koneksi terhadap daerah atasannya, provinsi dan lain sebagainya, memang komunikasinya baik. Ditinggalkan selama 9 bulan itu apa? Ya, artinya nggak ada masalah. Artinya karena kita kan tetap bisa berkoordinasi. Saya kalau mau melaporkan hasil apa yang saya lakukan kepada Pak Wali yang menyangkut kebijakan, saya lapor ke Jakarta. Saya berapa kali bawa surat yang memang harus beliau tanda tangan ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan beliau. Itu berkali-kali saya lakukan hal seperti itu, baik ke tempat beliau menginap maupun ke tempat beliau pendidikan di Lemhanas itu. Jadi memang koordinasinya tidak putus, walaupun hanya kadang naik damri malam sampai paginya, pulang lagi sore tidak masalah. Tapi tetap dengan PAD 200 juta waktu itu yang mengandalkan retribusi dari perdagangan. Toko dulu nggak seramai sekarang. Nggak ada, sepi sekali. Parkir juga, kendaraan bermotor, mobil belum banyak. Dananya 500 perak, mobil 1000. Itu bagaimana cara peningkatannya, Pak? Ya, peningkatannya itu ada berbagai strategi yang kami terapkan pada saat itu. Yang pertama, kami membenahi aparaturnya, membenahi stakeholdernya. Jadi petugas-petugas itu betul-betul kita administrasikan dengan baik. Kemudian dengan berbagai macam cara, dengan sistem target, sistem setoran itu kami per wilayah kami lakukan. Bahkan terakhir pada saat Pak Moses hampir berakhirnya 2005 itu, seperti kawasan Sumur Bandung itu kita sudah pakai yang model sekarang pakai palang pintu itu. Sudah pakai mulai komputerisasi itu. Nah, jadi masuk sekali, bayar, keluar, bayar, gitu udah. Jadi agak tertib. Oh, parkirnya ya udah pernah beberapa lokasi. Yang sekarang di rumah sakit umum seperti itu. Rumah sakit Ahmad Yani kan sekarang pakai seperti itu. Dulu di Sumur Bandung itu dulu udah pernah kayak gitu. Sudah pernah pakai. Atau juga ada strategi yang lain yang kami lakukan, sistem kontrak. Kita pakai pihak ketiga. Untuk lokasi pasar itu kita kontrakkan kepada pihak ketiga dengan formal, dengan resmi, dengan target yang ditentukan. Targetnya misalkan 1 miliar dalam 1 tahun. Itu pernah kita lakukan juga. Jadi berbagai uji coba, berbagai cara yang kita lakukan agar dengan tujuan PAD itu bisa meningkat. Dan satu hal yang sampai sekarang ini harus diketahui oleh para penyelenggara pemerintahan, wali kota dan jajarannya maupun kalangan legislatif juga, kami menempatkan dana APBD sebagian walaupun kecil itu kepada penyertaan modal di Bank Pembangunan Daerah.
Karena kita lihat itu satu peluang, dividennya cukup tinggi. Mana ada yang dividen itu bisa terima 50%, di atas 50% dari hasil. Cukup tinggi. Makanya Metro ini bisa mengungguli beberapa kabupaten yang lama. Kita nomor 4 sekarang urusan penyertaan modal di Bank Pembangunan Daerah itu. Jadi penyumbang PAD yang cukup tinggi, Kita bisa terima mungkin 45 miliar dalam 1 tahun dari situ, bahkan mungkin lebih dengan modal yang tidak terlalu besar. Tapi sekarang sudah ada di ranking 4, 1 provinsi, yang kedua Bandar Lampung atau Lampung Selatan. Nah ini kalau nggak salah ini, ketiga Lampung Tengah. Kita di atas Lampung Timur, di atas Tulang Bawang, di atas Lampung Utara. Itu kan satu hal yang sebenarnya gampang, tapi ya ternyata perlu pemikiran gitu loh. Kenapa penyertaan modal? Karena kita juga mau laksanakan. Itu dimulai tahun berapa itu? Itu pada saat terakhirnya Pak Moses Herman lah, mungkin 2004-2005 itu kalau nggak salah. Tapi kenaikan PAD dimulai di tahun 2002 berarti ya? Ya secara bertahap. PAD kita itu pada menjelang akhir pemerintahan Pak Moses di 2005 itu kalau nggak salah sudah menyangkut sampai 700-800 juta. Dari 200 juta pertama. Dari 200 juta bisa sampai 780. Nah ini udah dengan berbagai strategi yang ditetapkan oleh Pak Moses pada saat itu. Dan alhamdulillah dalam prosesnya pembangunan di Metro walaupun nggak begitu pesat, tapi sudah mulai infrastrukturnya sudah mulai terbenahi sedikit demi sedikit, penerangan jalannya sudah terbenahi sedikit demi sedikit walaupun belum total. Nah klimaknya pada saat kita masuk pada kurun demokrasi yang kedua, 2005 itu kebetulan alhamdulillah saya 5 tahun belajar berguru kepada wali kota, kepada Pak Moses Herman. Tapi sebelum masuk ke situ diceritakan dulu kenapa bisa sama-sama maju tuh dengan Pak. Itu cerita politik sedikit ini, cerita demokrasi. Ya pada saat awal tadi kemarin mungkin udah cerita tentang proses demokrasi yang ada, bahwa kami berdua ini berpasangan untuk maju mengalahkan satu kekuatan politik yang luar biasa yang dimiliki oleh PDI dan PAN. Sedangkan kami pada saat itu ya otomatis Pak Moses juga Golkar karena single majority ya waktu itu ya single majority ya. Kekuatan Golkar itu kan, kekuatan Golkar. Saya juga kan PNS, yang isi orang PNS semua nih. Jadi kami dengan bendera golongan karya pada saat itu yang dibantu oleh, alhamdulillah saya bisa mendapatkan simpati dari partai-partai Islam pada waktu itu, Partai Keadilan, PKB, P3, PAN dan lain sebagainya, bisa kita rangkul. Akhirnya dalam kompetisi itu yang masih pola pemilihannya oleh legislatif, oleh anggota DPR 25, kami bisa memenangkan pertarungan itu dengan 13-12 dan menang tipis tadi. Nah ini yang sangat-sangat dan inilah yang membawa juga satu pemikiran Pak Moses Herman, Pak Wali. Kalau masih berhadapan dewan yang seperti itu ruwet banget deh. Mungkin pemikirannya seperti itu, sehingga pada perjalanan tahun ketiga itu Pak Moses menyampaikan kepada saya dalam satu kesempatan, Adinda, untuk ke depan kalau masih seperti ini aku tidak nyalon, Adinda aja siap-siap nyalon. Perintahnya seperti itu pada saya. Di tahun ketiga itu beliau sudah menyampaikan seperti itu. Karena kalau masih dengan dewan aku tidak kuat, kata dia. Siap Kak, saya bilang. Ya sebagai anak yang muda, udah menjadi wakil ya pastilah siapapun secara alami pasti kepengen dong dan mempersiapkan diri. Karena juga punya keluangan waktu yang sangat luas untuk belajar, untuk mendekati masyarakat. Saya langsung mengambil langkah untuk mendekati masyarakat. Dan alhamdulillah sambutan masyarakat sangat baik. Saya rasakan sangat baik. Dan saya diterima di semua lapisan masyarakat untuk ke depan setelah 2005 habisnya Pak Moses, saya untuk maju. Apapun bentuk pola pemilihannya. Nah ternyata
pola pemilihannya berubah. Peraturan pemerintah, demokrasi terbuka secara umum, pilkadanya dilakukan langsung oleh masyarakat. Nah, itu satu hal yang sangat seru. Di satu sisi saya sudah menyiapkan diri dengan segala kekurangan yang ada pada saya dalam kapasitas, mau dalam permodalan maupun dalam pengalaman, tapi saya berusaha keras untuk bisa belajar bagaimana demokrasi yang baik. Sempat pamit sama Pak Moses. Dan saya sampai ke siap Kak, saya udah langsung siap Kak deh. Ya nggak ada pamit lagi karena udah perintah. Kita sebagai juniornya, sebagai yang muda, siap Kakanda, saya maju. Dengan siapapun saya belum tahu. Dengan siapapun saya belum tahu pada saat itu. Tapi karena mungkin kita punya banyak waktu, sebagai wakil kan banyak punya waktu karena tugasnya coba 3 tadi yang saya sebutkan di awal tadi. Enggak terlalu sibuk katakanlah demikian. Saya ya turun, mungkin melalui kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok organisasi pemuda, melalui musola-musola kecil yang ada, melalui masjid-masjid yang ada jamaah. Bahkan nggak bisa jadi hatib pun, dia terpaksa belajar jadi hatib dari masjid ke masjid keliling. Alhamdulillah. Nah, itu saya lakukan dan alhamdulillah dalam prosesnya simpati masyarakat itu ternyata hadir untuk saya. Demikian besar kepercayaan masyarakat untuk mendukung saya pada saat itu, saya sudah nampak di lapangan. Maka dan komunikasi dengan Pak Moses tetap baik. Dalam komunikasi maupun dalam pemerintahan nggak pernah saya surut sedikit pun. Saya tetap membantu beliau, saya tetap bekerja untuk beliau dan sekaligus saya belajar dari beliau. Beliau adalah senior saya, kakak saya. Kalau manggil saya dia Dinda, saya panggil Kakanda. Kalaupun dalam bicara di jabatan ya Pak Wali, saya tetap panggil beliau panggil saya Pak Wakil, beliau panggil seperti itu. Dalam kekeluargaan juga kakak adik, jadi betul-betul terjalin, tidak ada masalah sama sekali. Sehingga pada akhirnya, pada mungkin menjelang itu 1-2 tahun sebelum, ya pokoknya beda sedikit lah, muncullah peraturan pemerintah, ketentuan kesepakatan seluruh bangsa ini bahwa pilkada langsung. Pilkada langsung.